Sesaat setelah itu, ketika saya mencoba untuk tidur, tiba-tiba ada yang mengintip dari luar pintu tersebut. Sosoknya berkepala botak dan badannya sangat kecil. Alhasil, dia pun ngintip tuh ke suatu lubang. Kalian tahu apa yang ia lihat? Ia pun melihat, dan jelas-jelas ia berhadapan langsung dengan sosok muka cewek tersebut, di mana setengah mukanya normal tuh kayak orang biasa. Namun, sebelah lagi mukanya hancur banget tuh. What's up everybody, jumpa lagi bareng gue Randy di sini di channel horor kesayangan kita, Horror Area. Ini tempatnya horor. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Gimana juga nih puasa kalian? Semoga lancar-lancar aja ya, dan tamat sampai lebaran nanti. Amin. Kali ini gue akan bacain sebuah cerita horor yang cukup serem, berjudul Cerita Horor di Pesantrenku. Karyanya gue lupa lagi, ntar gue cantumin di sini ya. Ya, gimana keseruannya? Gimana cerita lengkapnya? So, tanpa banyak bacot lagi, yuk kita sikat sama-sama ceritanya di sini di Horror Area. Gue mau cerita tentang pengalaman horor yang gue alami. Jadi, kejadiannya di pondok pesantren gue dulu di daerah Bekasi itu. Di tahun pertama gue mondok di sana, sebenarnya gue nggak ngalamin cerita horor apapun di sana. Yang ada banyak kabar simpang siur yang menyebutkan tentang banyaknya sosok penghuni di setiap sudut pojok pesantren tersebut. Pada awalnya, gue pun gak terlalu percaya tuh dengan kabar tersebut, karena mungkin belum mengalaminya secara langsung tuh. Waktu pun terus berlalu. Tahun kedua aku mondok di sana pun dimulai tuh. Kejadian horor pun mulai terasa olehku saat itu. Ini kejadian yang pertama. Kejadian itu terjadi saat waktu sholat subuh tuh, dimana seharusnya para santri lain pun melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Karena aku termasuk anak yang bandel, kala itu aku pun malah sembunyi dan akhirnya tidur di kamar mandi yang sudah terbengkalai itu dan gak dipakai lagi. Awal masuk ke situ, ternyata ada 3 orang di sana, di mana 2 orang itu adalah teman-temanku dan 1 lagi ya pastilah aku. Saat itu, aku sangat tahu bagaimana posisi teman-temanku tidur kala itu. Saat aku sengaja terbangun dari tidurku, ternyata ada sosok anak kecil yang duduk di perutku. Aku pun menyuruhnya turun tuh dari perutku tersebut. Tapi entah kenapa, dia hanya diam saja. Dan ia pun bertingkah seakan gak mau turun tuh dari perutku tersebut. Karena masih dalam keadaan belum terbangun seutuhnya, aku pun sempat mengira kalau sosok tersebut adalah temanku. Tapi anehnya, pas dilihat dengan seksama, bentuk badannya pun sangat kecil. Pokoknya tak sebesar manusia pada umumnya tuh ukurannya. Singkat kata, siang pun tiba tuh. Setelah kejadian tersebut, aku pun menceritakan hal tersebut kepada kakak kelasku. Kemudian, ia pun berujar bahwa itu adalah si Kerdil, yang mana ia memang sudah terkenal di kalangan santri lama tuh. Setiap santri yang udah belajar di sini selama 4-6 tahun pasti mengetahui sosok tersebut. Lanjut ke pengalaman keduaku di pesantren horor tersebut. Kejadiannya pun masih di ruang pembina seperti kejadian pertama tadi. Di sana, saya pun mengalami 2 kali kejadian horor tuh. Waktu itu, jam menunjukkan pukul 12 malam. Karena saya mengira takut ada santri lain yang akan masuk ke dalam ruangan ini, saya pun membiarkan pintu tersebut terbuka dengan agak lebar tuh. Sesaat setelah itu, ketika saya mencoba untuk tidur, tiba-tiba ada yang mengintip dari luar pintu tersebut. Sosoknya berkepala botak dan badannya sangat kecil. Yang membuat saya merinding kala itu adalah ketika sosok tersebut mengintip dengan keadaan miring. Hal tersebut tak mungkin dilakukan oleh manusia pada umumnya. Sambil mengintip, sosok kecil tersebut menyeringai dengan seramnya. Saya pun pura-pura berani
dengan menegurnya kala itu. Tapi ia malah tersenyum lebih lebar tuh dan mengerikan. Aku pun tak patah arang kala itu. Ku datangi dia dengan agak sok jago tuh, tapi dia malah menghilang. Ia menghilang dengan sangat cepat tanpa suara, dan kecepatan menghilangnya pun secepat kilat tuh. Sungguh aneh. Aku pun kala itu semakin yakin kalau dia bukan manusia tuh. Masih di malam itu, namun di jam berbeda. Kali ini tepat pukul 2 malam tuh posisinya. Waktu itu aku lagi enak-enaknya tidur tuh. Tiba-tiba ada suara yang memanggilku dari arah asrama. Suara yang terdengar pun seperti suara kakak kelasku. Spontan aku pun bangun dan pergi ke arah datangnya suara tersebut. Sesampainya di asrama, ternyata kosong. Gak ada siapapun. Semua ruangan dan kamar pun telah gelap gulita, karena pada dasarnya memang itu telah waktunya jam tidur bagi para santri tuh. Saya pun mencoba mencari kakak kelasku yang tadi terdengar memanggilku. Tapi tetap saja gak ketemu tuh. Singkat cerita, aku pun tak sengaja masuk ke kamar kakak kelasku tersebut. Benar saja, ternyata dia lagi tidur pules banget tuh di kamarnya. Mana dia lagi ngiler lagi. Dan yang bikin lucu, ia menjadi bahan mukbang bagi para nyamuk kala itu. Dari sana, aku pun berpikir, gak mungkin kalau dia pura-pura tidur. Dalam hati pun aku bertanya, jadi tadi yang manggil gue siapa? Setelah kejadian itu, aku pun hanya diam tuh sambil ketakutan, memikirkan hal yang baru saja terjadi padaku tersebut. Di lain waktu, aku pun sempat mendengar cerita horor lainnya. Bukan aku yang mengalami kala ini, tapi santri baru di pesantren ini tepatnya. Saat itu, penerimaan santri baru pun dibuka pesantren ini. Dan singkat kata, banyak santri yang daftar dan masuk ke pesantren ini. Di suatu malam, kira-kira pukul 1 dini hari, waktu itu mungkin santri tersebut tidak mengetahui akan adanya aturan asrama, yang mana salah satunya adalah gak boleh ngintip ke ruang kelas dari jendela kalau mendengar suara cewek yang sedang mengaji tuh. Jadi asrama tersebut ada di lantai 2 posisinya, cuman samping-sampingan sama kelas gitu posisinya. Yang dimaksud gak boleh diintip itu ada salah satu ruangan di ujung sana yang tepatnya sangat gelap tuh kalau malam hari tiba. Nah, waktu malam itu, si anak baru tersebut ternyata mendengar suara cewek yang sedang mengaji tuh. Ia pun mungkin berpikir, siapa malam-malam gini mengaji di sini? Kan ini waktunya jam tidur. Alhasil, dia pun ngintip tuh ke suatu lubang yang lumayan cukup besar ukurannya. Dia pun melihat sesuatu yang pastinya bikin semua orang ketakutan plus trauma setelah melihat sosok ini. Kalian tahu apa yang ia lihat? Ia pun melihat dan jelas-jelas ia berhadapan langsung dengan sosok muka cewek tersebut, di mana setengah mukanya normal tuh kayak orang biasa. Namun sebelah lagi mukanya hancur banget tuh. Selain hancur, mukanya tersebut terdapat banyak cairan merah tuh. Dan juga banyak sekali belatung bercampur di wajah seramnya tersebut. Kalau dibayangin langsung, beneran bikin merinding karena langsung hadap-hadapan sama sosok seseram itu. Jadi, setan itu sering disebut dengan setan kori. Setan ini adalah gegeduk di pesantren ini. Kenapa? Karena dia tak ada dari awal pesantren ini berdiri. Dan dari dulu, kebiasaannya pun gak bisa dirubah tuh sampai sekarang. Walaupun setan, anehnya dia senang mengaji tuh. Konon katanya, kalaupun ada yang menyuruh dia berhenti, maka ngajinya pun akan berhenti. Namun suara ngajinya tersebut berubah
menjadi suara tertawa kuntilanak tuh. Benar-benar mengerikan kalau gue alamin sendiri tuh. Ini cerita horor gue selanjutnya di pesantren tersebut. Kejadiannya, waktu itu hari telah maghrib tuh. Kami pun seperti biasa menunaikan salat maghrib di masjid dengan santri lainnya. Sehabis sholat itu, ternyata aku pun pengen ngadain hajat tuh. Singkat cerita, pas lagi nongkrong di WC tersebut, dari arah luar WC terdengar seperti ada suara orang yang sedang berjalan. Sekedar info, jalan di sekitaran area WC tersebut memang masih banyak kerikil tuh. Jadi misalkan ada orang yang jalan kaki, harusnya kedengaran dong suara kerikilnya tersebut. Akan tetapi, ini polos-polos aja cuy. Gak ada suara apapun terdengar kala itu. Yang lebih mencengangkan lagi, sosok tersebut tak memiliki bayangan tuh. Karena aku kepo dengan hal ganjil tersebut, aku pun memberanikan diri mengintip dari lubang bawah pintu WC tersebut. Awalnya, saya pun mengira itu suara orang iseng. Tapi setelah saya mengintip tadi, hampir 3 kali ya bolak-balik tuh di depan WC-ku. Sosok tersebut memang kupastikan tak memiliki bayangan sama sekali. Aku pun semakin ketakutan kala itu dan semakin berpikir yang aneh-aneh tuh. Hal yang sangat aku takutkan adalah tiba-tiba nongol kepala dari atas WC tersebut. Ternyata semua pikiran jelekku gak terjadi tuh. Dan alhamdulillah aku pun bisa selamat dari teror hantu WC tersebut. Masih banyak cerita hororku di pesantren ini, tapi nyambung di part 2 ya. Gimana ceritanya? Lumayan serem bukan? Atau serem banget menurut lo? Apapun pendapat lo, semoga kalian semua terhibur tuh dengan konten ini. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungannya. Amin. Bantu dukung konten-konten kami dengan cara like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng icon agar kalian mengetahui konten-konten terbaru yang kami update tuh. Dan buat kalian yang mempunyai cerita horor ingin dibacakan di sini di horror area, silakan aja kirim cerita kalian ke DM Instagram kami di sini di bawah ini. Ya, terima kasih. Kami tunggu ceritanya ya. Sekian horror area kali ini. Semoga kalian terhibur. Gue Randy di sini pamit undur diri. Bye.